Kita rubah manajemen yang amburadul. Sekaranglah waktunya kita membongkar. Mungkin saja di dalamnya ada mafia-mafia yang berjalan. Sekali lagi, saya mewakili dari DPC PPM Purwakarta tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekan PT Dando dan Mereka Perkasa untuk terus semangat menuntut hak kita, hak adean yang sudah dizalimi oleh PT Dando dan Mereka Perkasa. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih perwakilan dari DPC Purwakarta atas penyampaian orasinya. Selanjutnya dari DPC Kabupaten Bogor, Ketua BK, silakan untuk menyampaikan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Hidup bro. Hidup. Hidup bro. Hidup. Baik. Hari ini hari kedua kita aksi dalam menuntut hak normatif bagi teman-teman prekon yang statusnya pesangon atau dipensiunkan, yang dimana pesangon tersebut berdasarkan peraturan perusahaan itu masih berlaku. Jadi apabila dalil yang ditentukan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan mengundang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu belum bisa dipakai. Karena kenapa? PP-nya masih berlaku. Terkecuali PP-nya sudah tidak berlaku, bos. Nah, maka dari itu kepada teman-teman, kita sebagai persaudaraan pekerja Muslim Indonesia, dari kemarin sampai dengan rancangan undang-undang Omnibus Law kita tetap menolak. Prinsipnya kita menolak, betul? Karena kenapa? Kalau kita berbicara terus berjuang di dalam Mahkamah Konstitusi, bullshit semua itu. Karena jelas secara prosedural pembuatan undang-undang Omnibus Law ini sudah tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ini kan status hukumnya aku. Enggak bisa perusahaan langsung menjalankan Cipta Kerja. Nah, maka dari itu hanya satu yang bisa kita lakukan, hanya bersatu yang bisa kita lakukan untuk melawan kejoliman di dalam undang-undang Omnibus Law tersebut. Yang dimana undang-undang 13 ini banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, sekarang kita pertanyakan, pengawas kemana? Semenjak pengawas dipecah dari Disnaker Kabupaten Kerawang, sekarang pengawas mana peran pengawas? Ini jelas normatif yang ada di dalam peraturan perusahaan, harusnya itu langsung dilaksanakan.
Ini yang kita tidak mau, yang kita ganyang-ganyang dari kemarin kita lakukan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Ini akibatnya. Akibatnya seperti ini. Kenapa sampai kita tembus ke Jakarta? Para saking susahnya untuk ke Jakarta untuk melakukan penolakan undang-undang Omnibus Law ini. Ini dipakai oleh perusahaan. Benar di situ ada pidana-pidana, tapi manajemen sekarang mengakali itu. Undang-undang 13 saja banyak sekali akal-akalan. Contohnya dari PKWT, contoh lagi dari pesangon, banyak sekali akal-akalan di Undang-Undang 13 tersebut. Apalagi di Undang-Undang Omnibus Law. Maka pada prinsipnya persaudaraan pekerja Muslim Indonesia menolak Undang-Undang Omnibus Law. Kemarin perundingan di Polres Kabupaten Kerawang sudah jelas akan ada titik temu. Tetapi kembali lagi kepada perusahaan dipermainkan. PPMI nggak akan turun kalau nggak dimainkan. Betul nggak kawan? Nggak akan turun. Kalau dipermainkan PPMI, maka turun ke jalan. Dan berbicara prokes, kita tetap laksanakan prokes, betul? Siap. Karena kita panas-panasan, insya Allah COVID-nya jauh. Wah, ada COVID-an sekarang mah udah aman sebenarnya. Tapi tetap kita lakukan prokes, gitu loh. Teman-teman udah divaksin semua kan? Nah, maka dari itu kalau kita ingin berjuang, jangan ada yang nuduh-nuduh. Paham kawan-kawan ya? Nah, kita duduk bersama di sini. Saya minta teman-teman duduk, maju ke depan lagi, duduk, maju ke depan. Atur barisannya, jarak 1 meter. Duduk. Duduk. Mohon maaf kepada aparat kepolisian, terpaksa kami melakukan hal seperti ini karena manajemen dari Prekon ini tidak mengindahkan apa yang menjadi hak normatif teman-teman PPA, PPMI, PT Prekon. Maka dari itu kami akan sedikit melakukan apa yang menjadi keinginan teman-teman PPA, PPMI, PT Prekon. Kita sadar dengan kondisi pandemi, tetapi jangan juga diakal-akalin. Kalau untuk berbicara PT sudah tidak berlaku, tetap mengacu kepada Undang-Undang Omnibus Law, kita berikan. Tetapi ini PT masih berlaku. Jadi secara normatifnya harus dibayarkan. Bukan ujuk-ujuk mencari Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Peraturan pelaksana sudah turun. 34, 35, 36, dan 37. Betul, sudah turun. Tetapi di sini PP masih berlaku. PP-nya masih aktif atau tidak, kawan-kawan? Kawan-kawan, PP-nya masih aktif nggak? Nah, hari Kamis itu kita melakukan perundingan baik di Tatrit maupun mediasi, tapi pihak manajemen sampai hari ini masih deadlock. Maka dari itu, satu kata untuk pihak manajemen, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena hati nurani mereka itu sudah mati. Kenapa sudah mati? Orang yang masih hidup itu kita perjuangkan, bahkan yang sudah tiada kita perjuangkan. Karena kenapa? Mereka masih punya keluarga. Tapi pihak manajemen tidak melihat itu. Hati nuraninya di mana?
berkerumun. Kita di sini membela hak yang tidak dipenuhi oleh pihak manajemen. Dibicarakan baik-baik, diajak dipatrit, mediasi, ke Desnaker, bahkan kita mengikuti peraturan. Tapi pihak manajemen apa? Nggak punya hati nurani kan kayak gitu? Kayaknya memang nggak punya keluarga. Yang sudah tiada itu punya ahli waris, punya anak, punya istri. Mereka butuh makan, apalagi di saat pandemi kayak gini harusnya dibantu. Karyawan itu disejahterakan, protokol kesehatan sudah diikutin, vaksin sudah, apalagi yang belum. Gaji juga harusnya ditambah dong. Makan harusnya dikasih lebih enak. Karyawan dituntut begini, begitu. Sekarang karyawan menuntut balik pihak perusahaan. Kenapa tidak bisa? Karena sudah mengambil keputusan. Tadi juga disampaikan kita sedang gugat DPR RI karena pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law. Saya bilang di awal, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini adalah Dewan Penindas Rakyat. Seharusnya mereka menampung aspirasi rakyat. Yang kita ini sebagai buruh adalah rakyat. Mereka menampung suara kita tentang keberatan atas aturan yang ada. Tentang Intelkam dengan bapak-bapak dari pihak perusahaan itu sebenarnya sudah mengerucut dengan Dinas Tenaga Kerja itu dari hari Kamis, Pak. Dari hari Kamis upaya-upaya pihak kepolisian, pengawasan, Dinas Tenaga Kerja. Tapi apa hasilnya seperti ini? Kita nggak percuma lah kayak begini kalau menurut saya. Saya pernah menjawab aksi Pak hari ini. Kalau memang hari seperti ini terus ya ngapain? Nggak ada titik temu, Pak. Tapi kita tidak cukup berterima kasih kepada pihak kepolisian untuk mengupayakan, Pak. Mohon punten, hari ini kita sudah bertemu karena beda orang beda lagi. Karena kalau memang satu orang ownernya aja sudah selesai, Pak, permasalahan ini. Kalau beda kepala, beda isi, beda lagi hasilnya. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau memang tidak ada ini cuman hanya diskusi-diskusi, percuma, Pak. Dengan kita keluar lagi surat instruksi kita terpanjang. Kalau mau perusahaan seperti ini sudah silakan. Maunya gaya-gaya perusahaannya silakan. Dari tahun 2014 kita bermasalah di awal PKWT. Kita berselisih dengan pihak perusahaan. Alhamdulillah selesai, Pak. Tidak ada kita ribut-ribut. Tapi sampai sekarang permasalahan PKWT yang sudah jelas-jelas perjanjian bersamanya ada di atas hitam di atas putih. Itu sudah, ini masih dikerjakan seperti ini. Masih ada pelanggaran. Kita nuntut nggak terkait masalah upah. Sudah ada aturannya, Pak. Skala upah teman-teman masa kerja yang di atas 1 tahun. Teman-teman PKWT, outsourcing. Tapi kita nuntut teman-teman kita, Pak. Orang Bandung kemarin ada. Bahkan hari ini keluar warga sekitar yang kena pesangon. Ada, Pak. Kalau berbicara antara perselisihan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13 atau PP tidak bakal ketemu. Ini akan berlanjut teman-teman kita yang 9 orang sudah dari tahun berapa? 2020, Pak, Desember. Itu berselisih, kita tetap bersabar, berunding. Tapi apa hasilnya? Kalau menurut saya kepada perusahaan-perusahaan percuma, Pak, Bapak pakai pengacara, tidak akan menyelesaikan permasalahan ini. Ini hanya akan memperpanjang permasalahan. Kalau memang seperti itu silakan. Bapak mau main-main dengan organisasi, Pak, hati-hati, Pak. Orang-orang terzolimi di bawah, Pak. Orang tua kita, Pak, di bawah itu, ya Allah. Orang sudah meninggal. Ahli warisnya mempertanyakan bagaimana, Pak, ini hasilnya. Bagaimana? Bapak punya hati. Bapak kalau berbicara hari ini, Bapak sebagai pekerja, mau nggak? Mau tidak dilaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, tenang dulu, Pak. Tenang dulu. Ini bukan masalah tenang, iya, Pak. Iya, maksudnya. Ini kita sudah pegal dari Desember. Iya, paham, saya paham, Pak. Saya paham. Apa yang Bapak perjuangkan itu paham. Saya paham. Kalau Bapak paham harusnya mengikuti aturan. Bapak pengacara. Persaudaraan pekerja Muslim Indonesia menggalang perjuangan pekerja.
nasional berani, jujur dan amanah demi kepentingan kita bersama. Wahai saudaraku, junjunglah persatuan. Wahai saudaraku, bekali dirimu, bekali dirimu, bekali dirimu dengan iman, ilmu dan amal. Persaudaraan pekerja Muslim Indonesia menggalang perjuangan pekerja.